sebentar, kapan mau kerjanya seluruh Indonesia loh ini ya. 1 Februari harus berlangsung. Itu. Jadi berapa hari? Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji Bapak minta berapa? Benar? Bukan loh. Panas. Dirut BPJS Kesehatan tantang anggota DPR urus data PBI. Kalau bisa, saya gaji Pak. Suasana rapat kerja antara Komisi 9 DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti sempat memanas dan diwarnai ketegangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026. Anggota Komisi 9 DPR RI, Zainul Munasicin, mencecar soal dinonaktifkannya tiba-tiba status Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran, BPJS PBI, membuat sengkarut di tengah-tengah masyarakat. Ia awalnya memaklumi BPJS Kesehatan hanya sebagai user. Keputusan penonaktifan peserta BPJS PBI di bawah wewenang Kementerian Sosial. Meskipun demikian, Zainul meminta BPJS Kesehatan dan Kemensos tidak saling lempar tanggung jawab. Tidak boleh ada kesan buang badan, mentang-mentang kita hanya user, kemudian seolah-olah kita ini terus kemudian membuang badan dan melempar kesalahan kepada instansi yang lain. Semoga tidak terjadi ya. Katanya, dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen, Kamis, 12 Februari 2026. Zainul yakin, sengkarut data BPJS PBI bisa dihindarkan jika sejak awal kedua lembaga bekerja sama dengan baik. BPJS PBI harusnya sempat memberikan catatan kepada Kemensos terkait ada data 120.000 pasien katastropik di data 11 juta BPJS PBI yang dinonaktifkan. Katastropik adalah penyakit kronis serius yang mengancam jiwa, membutuhkan perawatan medis jangka panjang, dan memakan biaya pengobatan sangat besar. Seandainya Kemensos dapat feedback itu dari BPJS, mungkin bisa diambil langkah-langkah yang tidak perlu sampai terjadi orang rame di rumah sakit. Nah, ke depan kita minta BPJS tidak hanya pasif menerima apa adanya data penonaktifan dari Kemensos, perlu juga proaktif termasuk Pak Menkes. Tegasnya. Sekarang hingga 3 bulan ke depan, lanjut Zainul, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kemensos memiliki PR besar melakukan validasi data 11 juta peserta BPJS PBI yang non-aktif. Jika perlu, bisa melibatkan petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit hingga Dispenduk Capil untuk melakukan verifikasi data pasien sehingga masalah langsung bisa diselesaikan saat di rumah sakit. Sehingga selama 3 bulan nanti, bulan keempat dari sekarang sudah nggak ada lagi masalah-masalah menyangkut soal validasi data. Kalau tidak dilakukan seperti itu, potensi terulang soal data ini pasti akan muncul kembali. Saya kira mungkin perlu dipertimbangkan, Pak. Saya mikirnya teknis banget, Pak. Tutupnya. Menanggapi itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti memastikan, pihaknya langsung bekerja setelah menerima surat dari Kemensos soal penonaktifan data pasien. Jadi bukan diem Pak Zainul. Kita tuh ngomong yang sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi bukan terus diem langsung gitu, bukan. Jadi dan kita melarikan tanggung jawab, tidak. Ini yang harus dipahami. Tidak, tegas Gufron. Gufron membeberkan, proses penonaktifan 11 juta peserta BPJS PBI berawal dari Kemensos mengirim surat ke Kemenkes pada 22 Januari 2026. Kemudian, sekitar 27 Januari 2026, surat itu baru diterima oleh BPJS Kesehatan. Gufron menyebut, pihaknya hanya diberi waktu beberapa hari untuk menganalisis data sebelum penonaktifan dilakukan pada 1 Februari 2026. Terus 1 Februari sudah berlaku, harus berlaku 1 Februari. Berapa hari itu? Seminggu nggak nyampe. Memang seluruh Indonesia bisa sosialisasi seperti itu. Kalau Pak Zainul bisa, saya angkat jempol itu. Katanya, Gufron kemudian secara terang-terangan menantang Zainul untuk mengurus data BPJS PBI. Bahkan, ia tidak ragu memberikan gaji. Ketika Bapak terima data itu, kan Bapak punya data kan, bahwa pasien JKN atau pasien BPJS itu yang masuk dalam kategori penyakit-penyakit berat, ya kan? Ada, Pak. Itu misalnya kan disampaikan ke Kemensos atau Kemenkes bahwa ini tolong jangan dinonaktifkan. Yang nonaktifkan itu kami nggak tahu Pak datanya. Tapi yang disetorkan ke kami adalah mereka yang didaftarkan peserta, gitu Pak, baru. Ya, itu lebih lanjut dianalisis dan kita nganalisis Pak. Lah maksudnya analisisnya kan ketika Bapak terima
Data peserta. 27. Ketika Bapak terima data peserta, Sebentar. 27 Januari data kami terima, surat kami terima, surat. oke. Terus Ada lampiran datanya kan? iya ada. Ya, kan Terus Bapak itu mesti cross check kan? divalidasi dulu. Dari Ya, data sebentar. baru yang diterima ini, ternyata ada yang nggak keangkut kan mestinya gitu dari dibandingkan dengan data yang lama. Menanggapi itu, Zainul mempertanyakan digitalisasi di tubuh BPJS Kesehatan. Menurutnya data bisa divalidasi dengan cepat menggunakan teknologi. Sebentar, kapan mau kerjanya seluruh Indonesia loh ini ya. 1 Februari harus berlangsung. Gitu. Jadi berapa hari? Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji Bapak minta Bukan. berapa? Benar. Bukan loh. Kan Bapak sudah selalu membanggakan tim IT Bapak punya teknologi, punya database. Kan tinggal di ini aja, data Bapak data terima dari Kemenkes dibandingkan dengan data existing sebelumnya kan kelihatan Pak. Iya. Mana yang keangkut, mana yang nggak keangkut kan gitu di dalam PBI-nya. Biasa seperti itu Pak. Jadi Lah iya. kita terima, iya. Loh, kita terima. Tapi saya justru kalau mempertanyakan tim dibilang IT diam Bapak gitu gimana ya, database enggak. Bapak itu loh. Masa harus ngerekap manual? Kan enggak. Enggak, kata Zainul. Sebelum semakin memanas, Ketua Komisi 9 Feli Estelita Runtuene menengahi Gufron dengan Zainul. Gufron Mukti dalam kesempatannya memastikan polemik ini sudah selesai. Sebentar. Ya. Makasih pimpinan. Ya. Baik. Ya. Yang dimaksudkan Pak Zainul, maksudnya data yang Pak Zainul pikir itu adalah data untuk dihapuskan. Tapi ini data PBI secara keseluruhan kepesertaan yang diserahkan. Jadi kalau saya menangkap ya, bahwa dari BPJS tidak tidak tahu kalau itu data yang akan ada berapa dari data itu yang akan di-cleansing. Seperti itu Pak Gufron, karena yang diterima adalah data kepesertaan. Data kepesertaan. Yang didaftarkan menjadi peserta. Iya, data kepesertaan, data yang diberikan oleh Pak Menteri Kesehatan untuk data yang menjadi peserta. Ya, artinya ini data yang baru atau data yang lama ini maksudnya, Pak? Ini dulu data yang baru atau data yang lama? Setiap bulan itu seperti itu. Jadi setiap bulan. Jadi ini data terbaru, artinya data terbaru. Nah, pertanyaannya, data terbaru ini, apakah data terbaru ini yang sekian banyak sudah dinonaktifkan, tidak masuk lagi atau seperti apa? Itu dulu, Pak. Ya, kita kan dari yang didaftarkan itu terus dianalisis kan, dicocokkan, jadi bukan diam itu loh yang saya maksud tadi kan seakan-akan diam gitu. Nah, jadi itu lalu yang dulunya itu aktif, tidak aktif, pamannya itu. Nah, kita ada Pak sebetulnya datanya kan ada, bisa aja ya, tapi waktunya kan nggak cukup itu. Jadi data yang diserahkan oleh Pak Menteri Kesehatan. Iya. Waktu diserahkan, ini data yang terbaru. Nah, belum sempat dicocokkan berapa yang tidak ikut lagi dari yang data sebelumnya. Itu maksudnya Pak Gufron? Ya, jadi Ya. masih dalam proses lah. Masih dalam proses untuk melihat berapa yang tidak masuk lagi. Ya, di bulan yang terakhir yang diserahkan itu pada tanggal 27 Januari. Gitu ya Pak Gufron? Pertanyaannya mungkin dari Pak Zainul menganggap bahwa data yang ini termasuk yang tidak atau yang dinonaktifkan, apakah ini data yang dinonaktifkan yang masuk di Pak Gufron gitu kan? Dan yang Pak Zainul maksud, kenapa tidak disosialisasikan, itu maksudnya? Bukan, maksudnya gini, kan ada 120.000 ya kan, yang pasien yang berat-berat. Itu kan baru ketahuan setelah pemberlakuan tanggal 2 Februari. Padahal Kemensos sudah memberikan data, Kemenkes menyimpan data sebelum itu. Maksudnya gini. 27 Pak dari Kemenkes. Ya, tanggal 27 kan sudah dapat itu. Ketika ada data PBI yang nggak keangkut lagi, contoh begini, kan Bapak kan terima, ini Oke, misalnya gini, saya nggak tahu. nanti ke depan kami pokoknya kita serahkan, lalu kita screening, lalu kita sampaikan, gitu kan? Iya, maksudnya Iya. gitu. Jadi Oke, kita analisanya terima. Ke depan itu seperti itu. sampai dengan pasien Cuman yang berbahaya. waktunya itu gitu, harus Pak. cukup, makanya diusulkan kan 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan cukup lah. Ya. Tapi kalau kurang dari seminggu ya berat seluruh Indonesia. Jadi yang kurang dari seminggu sampai tidak disampaikan.
Ya. Karena dari cuman 3 hari langsung dinonaktifkan dari tanggal 27. Ya betul, 3 hari itu dampaknya 120.000 ya. Iya, jadi itu persoalannya. Karena dalam jangka waktu 3 hari dari BPJS Kesehatan menerima data dari Kementerian Kesehatan, kemudian hanya 3 hari, tahu-taunya di tanggal 1 Februari sudah dinonaktifkan data tersebut. Seperti itu ya Pak Gufron ya? Ya itu tadi Silakan, Pak Edi. masukan Pak Dr. Gamal kan terabaikan kan. Sebenarnya di warning dulu harus ada masa transisi. Dulu sudah kita beri masukan 3 bulan, tapi ini kan hanya 3 hari, nggak mungkin 3 hari. Iya betul Pak, itu kan yang tadi saya sampaikan. Nanti ke depan tidak bisa lagi seperti itu. Kami akan ikat dalam kesimpulan dan kesimpulan ini mengikat Bapak-Bapak. Saya tidak melihat siapa yang memimpin hari ini, tapi yang kami melihat adalah lembaga itu sendiri. Jadi ini mengikat bukan untuk siapa gitu, karena ini kan sudah mau peralihan pimpinan lagi. Jadi dari ini mengikat ke badan, kementerian dan badan, bukan mengikat kepada pribadi, ya. Jadi biar clear. Lanjut, ada yang perlu dijawab? Ya, Silakan Pak. jadi kalau masyarakat tadi cerita Pak Gamal tidak dipingpongkan itu, saya kira untuk hari ini, mulai hari ini ya, tadi udah aktif. Jadi yang sekitar tadi 100 bukan 11 juta bukan, tapi 103 ribuan. Ya, sebetulnya 106 tapi yang lain tuh udah ada aktif sendiri, ada ini kayak gitu. Jadi sekitar 103 kurang dikit gitu. Itu sudah berarti sudah nggak ada lagi. Jadi 103 dari 120.000. Iya, Ya. 120.472. Nah, sehingga sebetulnya yang butuh cuci darah, penyakit kronis itu udah selesai. Yang belum selesai yang 11 juta yang kira-kira ya 10 juta lebih lah. Tidak, ya mungkin tidak berpenyakit yang berbiaya katastrofik itu. Itu yang tadi Pak Charles sampaikan tadi. Nah, itu belum. Nah, menurut saya lebih bagus kalau Pak Charles kira-kira ya yang dibiayai itu kira-kira 150.000 lah, 150 juta lah. Itu. Nah, yang dari masyarakat, karena menurut saya jangan sampai mundur. Dulu itu ada namanya Jamkesmas, ya itu dibiayai semua, yaitu 86 juta. Awalnya 36 juta, naik gitu, 86 juta. Sekarang justru sudah 96,8 juta. Tapi kenyataannya masyarakat kita kan masih kurang, Pak, sebetulnya. Jadi ada PBI pusat, kalau daerah itu namanya bukan PBI lagi. Sekarang PBPU, peserta bukan penerima upah daerah, PBPU Pemda kayak gitu. Nah, itu masih sekitar 47 juta orang. Nah, jadi 96,8 ditambah 47 juta gitu artinya ya. Tapi kan jatahnya PBI itu 96,8 gitu. Nah, ini kenyataannya ya yang merasa kurang mampu atau tidak mampu itu ya kira-kira menurut saya 150-an juta ya. Jadi kalau 150 juta itu tadi daripada semuanya dibayarin, lebih bagus kita udah maju ini. Yang kaya sudah urun dan sudah mau bahwa employee dan tidak banyak negara seperti itu. Inggris ya sekarang banyak demo juga karena kesulitan keuangan. Jadi Indonesia ini sudah banyak datang ke sini cerita, lihat bahkan heran gitu. Tapi kita sendiri sekarang bermasalah gara-gara tadi aja yang tidak diaktifkan atau dinonaktifkan itu sebetulnya yang 11 juta itu. Nah, jadi menurut saya kalau usulnya Pak Charles nih, kami tanggapi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.